Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang sedang kita pelajari, yaitu 3 dimensi manusia. Kita akan memasuki pelajaran yang ketiga tentang kelahiran baru. Mari saudara, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa di dalam surga, kami tidak berhenti-henti berdoa dan meminta kepadamu supaya kami bisa menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidup kami layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal. Dan kami memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Engkau. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kami untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapa, terima kasih kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima pewahyuan dan pencerahan yang berasal dari surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan melihat pelajaran yang ketiga, yaitu tentang kelahiran baru. Nah, di dalam pelajaran yang lalu kita telah melihat manusia yang jatuh itu mengalami kepincangan atau disfungsional. Disfungsional karena manusia sudah kehilangan dari salah satu elemennya, sehingga dia tidak lagi bisa berfungsi secara normal. Nah, kenapa orang bisa menjadi pincang atau disfungsional? Karena kejatuhan. Kejatuhan yang terjadi di Taman Eden itu menyebabkan kematian. Dan kematian ini adalah kematian rohani. Kita tahu Tuhan berbicara kepada Adam, memberitahukan bahwa segala pohon di dalam taman ini boleh engkau makan, kecuali pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kita sudah melihat, saudara, perkataan mati di sini adalah majemuk. Artinya ada 2 kematian, yaitu yang pertama adalah kematian roh, lalu yang kedua diikuti dengan kematian tubuh. Nah, kematian ini menjalar kepada seluruh umat manusia. Kita melihat bagaimana manusia setelah kejatuhan itu hidup di dalam daging. Lemah, tidak berdaya, mudah jatuh di dalam dosa. Kita melihat adanya dosa yang pertama yang terjadi di dalam keluarga Adam, yaitu dosa pembunuhan. Sekarang segala kepribadian dan pikiran manusia itu sudah berada di bawah pengaruh setan. Nah, kematian rohani mengakibatkan 2 hal. Yang pertama, manusia turun di dalam level daging, menjadi lemah, menjadi duniawi, menjadi tidak berdaya dan mudah jatuh ke dalam dosa. Kematian rohani melahirkan dosa dan dosa dan dosa. Mari kita lihat dari ayatnya, Galatia ke-5 ayat 19 sampai ke 21. Dikatakan di sini, saudara, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua ini kuperingatkan kepada kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, ayat ini jelas memberitahukan kepada kita apakah perbuatan daging. Dan dikatakan perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah yang terjadi pada manusia yang jatuh. Yang kedua, saudara, akibatnya manusia terpisah dari Allah, jauh daripada Allah, sehingga manusia tidak dapat menanggap perkara-perkara rohani. Kita bisa melihat dari 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-14. Dikatakan di sini, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, saudara, kita di sini bisa melihat ada 2 jenis manusia, yaitu manusia duniawi dan manusia rohani. Manusia duniawi tidak dapat menerima dan tidak dapat memahami apa yang berasal dari roh Allah. Segala sesuatu yang berasal dari roh Allah itu adalah kebodohan bagi mereka. Manusia duniawi hanya dapat menerima perkara-perkara duniawi. Apa yang berasal dari dunia kita tahu itu bersifat daging. Perkara duniawi tidak dapat menyatu dengan perkara rohani. Karena saudara, keduanya berbeda. Mereka ada di 2 spektrum. Yang satu duniawi, yang satu rohani.
Daging tidak bisa menyatu dengan roh seperti air dengan minyak tidak dapat menyatu. Haleluya. Nah, kondisi manusia yang belum lahir baru terputus dari kehidupan Allah, kehidupan rohani, perkara-perkara rohani. Dan ini terjadi segera setelah manusia jatuh di dalam dosa. Kita tahu bahwa kemampuan Adam untuk berkomunikasi dan bersekutu dengan Allah menjadi terputus bersamaan dengan kematian rohaninya. Ia tidak bisa menerima perkara-perkara roh lagi. Dia menjauh daripada Allah, dia menghindari Allah, dan Allah juga menyingkirkan dia. Terputus sama sekali, saudara. Ini menjadi sebuah masalah yang sangat besar bagi umat manusia. Dan sejak saat itu, manusia melahirkan keturunannya yang mengambil rupa dia sendiri. Dan rupa manusia sudah jatuh di dalam dosa. Hal ini berlaku, saudara, bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya manusia memerlukan kelahiran baru agar dapat berfungsi sebagaimana ia diciptakan. Kita semua membutuhkan kelahiran baru oleh karena kejatuhan di Taman Eden. Nah, saudara, kenapa manusia harus dilahirkan baru dan apakah yang harus dilahirkan baru? Mari kita lihat percakapan antara Yesus dengan Nikodemus dari Yohanes ketiga. Kita bisa melihat ada seorang pribadi yang bernama Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam hari dan berdialog dengan Tuhan Yesus. Nah, perhatikan saudara, ada dialog yang sangat penting dalam ayat yang kedua dan ketiga. Nikodemus bertanya kepada Tuhan, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, saudara, di sini Yesus menjawab. Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, saudara, Nikodemus berbicara tentang tanda-tanda. Lalu dia mengatakan, kalau bukan Tuhan yang menyertaimu, nggak mungkin kau bisa melakukan hal-hal seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Nikodemus menyadari bahwa segala pekerjaan yang Yesus lakukan bukanlah pekerjaan yang biasa, tapi merupakan pekerjaan Allah. Dia katakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Saudara, Nikodemus mengerti betul apa yang Yesus lakukan itu adalah perkara-perkara rohani. Nah, perhatikan jawaban Yesus. Saudara, Yesus tidak berkata, "Ya, karena aku ini adalah anak Allah, aku bisa melakukan apa saja." Tidak, saudara, Yesus tidak berkata seperti itu. Tapi dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Inilah jawaban Tuhan Yesus Kristus. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus tidak menjawab secara daging. Sebab kalau dia menjawab secara daging, saudara, dia akan mengatakan seperti apa yang tadi saya katakan. "Oh ya, karena saya ini datang dari surga, karena saya ini adalah Mesias." Saudara, Yesus tidak menanggapinya seperti itu. Tapi dia menanggapi pernyataan Nikodemus dengan segala kerendahan hati. Dia tidak memamerkan identitasnya karena dia tahu bahwa tujuan hidupnya di bumi ini adalah untuk melakukan segala pekerjaan Bapa. Dan dia mau menyelesaikannya. Saudara, Yesus berbeda dengan pelayan-pelayan Tuhan. Dalam setiap pelayanan, saudara, saya melihat adanya orang-orang yang ingin diakui, ingin dikenal, ingin dihormati. Mereka mencari segala macam jalan untuk membuat diri mereka itu tinggi. Tapi kita melihat di sini, Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus tidak mencari perhatian, Yesus tidak minta disanjung, Yesus tidak minta diingat-ingat. Saudara, ada satu tempat di mana saya suka pergi menginjil. Pelayan pemusiknya, saudara, itu kalau doa puasa harus duduk di lantai. Nah, untuk duduk di lantai selama 1 jam, 2 jam itu kurang nyaman. Oleh karena itu dia minta untuk dibelikan kursi yang bisa duduk di lantai. Agak empuk dan memang bisa mendukung punggung. Tapi kursi itu belum dibeli-beli, saudara. Karena satu dan lain alasan. Lalu orang ini menjadi marah. Dia bilang, kalau itu nggak dibeliin, saya tidak mau lagi duduk menyembah di sini. Karena sangat meletihkan. Saudara, jiwa seorang pelayan itu harus belajar daripada Yesus. Dia memberikan kita teladan.
Dia memberikan kita contoh, saudara. Nah, di sini Yesus tidak menunjukkan kehebatannya. Dia tidak menunjukkan bahwa dia itu adalah anak Allah. Tapi dia segera berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, di sini Yesus sedang mengajak Nikodemus untuk berpindah. Bukan hanya melihat apa yang bisa Yesus lakukan secara nyata. Yesus mengajak Nikodemus untuk berpindah dari alam natural. Dari apa yang bisa dia lihat, apa yang bisa dia saksikan, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Melihat apa yang bisa dikerjakan di dalam alam roh, yang bisa termanifestasi di alam nyata. Yesus menanggap dengan jeli melalui mata rohnya akan kebutuhan Nikodemus. Oleh karena itu, di ayat yang ke-7 dia berkata, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Haleluya. Saudara, apa yang ada di dalam Yohanes 3? Ini mengajarkan kepada kita. Apa yang kita lihat di alam natural, itu berasal dari alam supranatural. Dan Yesus mengajak kita bukan hanya melihat apa yang termanifestasi di alam natural, tapi Yesus ingin mengajak kita masuk ke tempat yang lebih dalam, yaitu ke dalam kerajaan Allah dan melihat hal-hal yang lebih nyata lagi yang bisa termanifestasi di alam natural. Haleluya. Lalu kita mau melihat kenapa manusia harus dilahirkan baru. Tadi kita lihat, saudara, ayatnya yang ketiga. Yesus berkata, kalau kita ingin melihat kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali. Apakah kita ingin melihat kerajaan Allah dan melihat tanda-tanda yang dapat menyertai orang-orang percaya? Maukah saudara? Tentu kita semua mau. Mari kita lihat bagaimana caranya kelahiran baru itu. Mungkin banyak daripada Anda sudah tahu tentang kelahiran baru, tapi banyak orang yang tidak menyadari kekuatan daripada sebuah kelahiran baru dan bagaimana caranya kita bisa lahir baru. Mari saudara, kita lihat bagaimanakah caranya kita dilahirkan baru. Yohanes ketiga ayat yang kelima. Yesus berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, langkah awal untuk melihat kerajaan Allah ialah kelahiran baru manusia roh. Ini sangat penting, saudara. Kelahiran baru itu bukan artinya Anda harus masuk ke dalam perut ibumu lagi. Bukan. Kelahiran baru yang diperkatakan di sini ialah kelahiran baru manusia roh. Tanpa kelahiran manusia roh menjadi baru, kita tidak akan pernah bisa melihat kerajaan Allah. Seperti kelahiran jasmani, kita dilahirkan oleh ibu kita ke dunia ini dan kita bisa melihat semua apa yang ada di dunia ini, kita bisa melakukan segala macam aktivitas di dunia, kita bisa bekerja. Demikian juga kelahiran baru manusia itu memungkinkan kita untuk hadir melihat kerajaan Allah, melihat perkara-perkara roh, menanggap perkara-perkara roh, dan menerima setiap janji-janji Allah. Haleluya. Lahir baru adalah melalui benih yang tidak fana atau benih yang tidak tercemar. Saudara, dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, benih apakah itu? Ada banyak macam benih di dunia ini. Dan setiap benih itu mengandung sebuah potensi yang sangat besar. Nah, benih kelahiran baru itu mengandung potensi yang sangat luar biasa. Benih ini bukan benih yang biasa, tapi benih yang tidak fana atau benih yang tidak tercemar. Benih di atas itu mengandung kehidupan Allah sendiri. Dia memiliki kekuatan, tidak bisa dihancurkan dan terbungkus oleh darah Kristus. Di manakah benih yang tidak fana untuk kelahiran baru? Ada di dalam Roma 10 ayat ke-9 dan ke-10. Mari kita lihat, saudara. Roma 10 ayat 9 dan 10. Dikatakan, saudara, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah, saudara, percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut kita, maka kita akan dibenarkan dan diselamatkan.
Sejak awal, saya sudah memberitahukan kepada Anda, ada satu hal yang tidak bisa Tuhan lakukan, sekalipun Dia maha besar, maha heran, maha ajaib, yaitu Tuhan tidak bisa berdusta. Haleluya, saudara. Nah, kalau Tuhan tidak bisa berdusta, artinya apa yang Dia katakan di dalam Roma yang ke-10 ini adalah firman kebenaran. Ini adalah firman yang mengajarkan kita untuk kelahiran yang baru. Kalau kita mempercayai bahwa ini adalah firman Allah yang benar, benih yang tidak fana, dan kita mengakuinya, maka kita akan menjadi orang benar dan kita diselamatkan. Sudahkah kita mengakuinya, saudara? Kekristenan bukan agama keturunan, bukan menjadi sebuah anggota gereja, tetapi kekristenan merupakan hubungan pribadi antara Allah dengan manusia. Lahir baru artinya kita mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Saudara, saya ingin bertanya kepada Anda, sudahkah engkau memiliki Kristus di dalam hatimu? Jika engkau belum memiliki Kristus di dalam hatimu, mari saya ingin mengajak Anda untuk berdoa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, supaya Anda mengalami kehidupan yang baru, yang penuh dengan kuasa, otoritas, dan kemenangan. Mari saudara, kita menundukkan kepala kita bersama-sama. Haleluya. Ikuti doa saya, saudara. Bapa, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Dan firman-Mu mengatakan, jika aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatiku bahwa Yesus telah mati bagi dosaku, Dia sudah dikuburkan dan Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka aku akan diselamatkan. Karena dengan hati aku percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut aku mengaku dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara, saya ingin berdoa bagi Anda. Anda boleh tutup mata kembali. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Engkau melihat setiap pengakuan iman daripada anak-anak-Mu. Mereka telah mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Percaya di dalam hati mereka. Oleh karena itu hamba-Mu percaya, biarlah perkataan ini dimeteraikan dari surga dan mereka menjadi anak-anak kerajaan mulai hari ini dan mereka berhak untuk menerima janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan melihat alasan kelahiran baru. Yang pertama, saudara, kita melihat bahwa kelahiran baru ini merupakan pemulihan gambaran manusia seutuhnya, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Artinya manusia mengambil gambaran Allah kembali yang adalah roh. Yohanes 3 ayat yang ke-6 mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sekarang Anda sudah kembali memiliki manusia roh Anda, dan itu merupakan doa pengakuan iman Anda kepada Allah. Anda sudah dilahirkan dari roh. Haleluya. Yang kedua, saudara, kelahiran baru adalah pemulihan hubungan dengan Bapa segala roh. Ibrani 12 ayat ke-9 mengatakan, kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup. Nah, kelahiran baru ini membuka jalan bagi kita untuk berkomunikasi dengan Bapa. Adanya hubungan yang bisa terbuka kembali antara Allah dengan manusia. Dan kita bisa menerima segala berkat rohani bagi orang-orang kudus seperti yang diperkatakan dalam Efesus 1 ayat ke-3 dan Kolose 1 ayat yang ke-12. Saudara, perbuatan baik bahkan menyiksa diri, bertapa, hidup miskin, menjauhkan dunia, itu tidak akan membuat kita bisa berjumpa dengan Bapa. Hanya melalui kelahiran baru di dalam Kristus Yesus yang membuat kita bisa berjumpa kembali dengan Bapa kita. Jadi kelahiran baru ini mempunyai dua dampak, yaitu kita dipulihkan lagi menjadi manusia yang seutuhnya, roh manusia kita diperbaharui, dan kita mempunyai hubungan kembali dengan Bapa yang adalah Bapa segala roh, ya supaya kita bisa memperoleh kehidupan kembali. Saya mempunyai seorang teman, saudara, yang berkata kepada saya, dia ingin menjadi orang Kristen. Tapi saya harus menjadi orang yang baik dulu supaya saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki Anda untuk melakukan apapun juga
untuk bisa memperoleh keselamatan itu. Karena keselamatan itu hanya bisa diperoleh melalui Kristus Yesus. Dialah yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa segala roh. Kita bisa berhubungan dan pintu untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa untuk menghampiri tahta kasih karunia itu hanya melalui kelahiran baru. Haleluya. Nah saudara, sekarang kita akan melihat dampak daripada kelahiran baru terhadap kehidupan kerohanian kita. Yang pertama, kita tahu bahwa kita dibangkitkan dari kematian. Nah, di manakah kita bisa melihat ayatnya? Saudara, mari kita lihat dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-45. Kita dibangkitkan dari kematian. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Roma 6 ayat yang ke-4b. Dan pada waktu Allah menggunakan kuasanya yang mulia untuk membangkitkan Yesus, seolah-olah kita juga turut dibangkitkan kepada suatu kehidupan yang baru. Kita melihat di sini bahwa Adam yang pertama itu membuat kita menjadi makhluk yang hidup. Lalu Adam yang terakhir itu membuat kita memiliki roh yang menghidupkan. Amin, saudara. Haleluya. Artinya kita ini sudah dibangkitkan bersama-sama pada waktu Yesus dibangkitkan dan pada waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah yang kedua dikatakan kita menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah dalam terjemahan BMIK dikatakan, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Apakah yang menjadi baru di sini? Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita mengalami kelahiran baru. Dan kita menjadi baru. Tubuh kita ini saudara tidak mengalami perubahan apa-apa. Kita tetap seperti apa adanya kita. Rambut kita kalau putih ya tetap putih, kalau hitam tetap hitam. Penampilan kita juga tidak akan berubah. Apa yang ada pada kita secara jasmani itu tidak berubah. Jadi apakah yang diperbaharui di sini? Manusia roh. Roh manusia yang mati saudara tidak dibangkitkan, tidak diperbaiki, tidak direparasi, tidak direstorasi. Karena hal itu tidak mungkin. Ia sudah mati. Sama dengan baterai ini saudara. Kalau baterai ini sudah mati, ini tidak bisa lagi direparasi, tidak bisa direstorasi. Sekalipun ini baterai, mungkin baterai yang bisa dicas balik, tapi ada waktu, ada masa kematiannya. Pada waktu dia mati, ini tidak bisa dipergunakan lagi. Ini hanya dibuang dan tidak berguna. Amin, saudara. Demikian juga dengan roh manusia yang mati itu tidak bisa dibangkitkan. Tidak bisa direparasi, diperbaiki, terus dibersih-bersihin. Nggak bisa, saudara. Apa yang Alkitab katakan adalah diciptakan sama sekali baru. Semuanya sudah menjadi baru. Kita mengambil gambaran dan rupa Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, saya ingin memberikan ilustrasi kepada Anda. Di sini saya mempunyai 2 buah kapas, saudara. Ya, katakanlah ini sebuah kapas yang merupakan gambaran manusia dan manusia yang sudah jatuh. Lalu ini manusia yang sudah jatuh itu penuh dengan noda, penuh dengan kenajisan, saudara, penuh dengan kekotoran seperti ini. Ini adalah kehidupan lama kita. Lalu, kalau manusia yang lama, yang kotor, yang penuh dengan dosa seperti ini menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diperbaharui kembali. Diperbaharui bukan berarti direparasi, dicuci saudara dengan air, dicoba dibersihkan, dan ternyata saudara waktu dia keluar dari tempat pencucian, dia tidak bisa bersih sama sekali. Masih ada noda-nodanya, masih ada yang tertinggal. Tidak seperti ini. Kalau seperti ini, Anda tidak akan menjadi baru sama sekali. Ini namanya sudah ada noda. Sudah ada kotorannya. Anda dibuat menjadi baru sama sekali, putih, bersih. Seperti yang diperkatakan di dalam firman Allah. Biarpun dosamu merah seperti kermisi akan dibuat menjadi baru seperti salju. Anggap ini salju, saudara. Haleluya. Nah, saudara, yang ketiga, dampak daripada kelahiran baru, manusia kembali berada di dalam kelasnya Allah, yaitu roh.
Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-6 dikatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi Anda kembali menjadi manusia roh karena Anda dilahirkan dari roh. Anda menerima keselamatan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh diciptakan baru oleh Tuhan dan di dalam roh inilah Roh Kudus akan tinggal menuntun Anda, membimbing Anda, memberitahukan kepada Anda, memberi penghiburan, memberikan kekuatan. Lalu jiwa Anda ini diperbaharui oleh firman Allah. Jiwa Anda, pikiran Anda yang sudah banyak dipenuhi dengan berbagai macam polusi yang Anda ambil dari dunia di bawah pengaruh setan, itu harus diperbaharui dengan firman Allah dan ini menjadi bagiannya manusia. Lalu tubuh Anda tetap sama waktu Anda dilahirkan baru dan ini menjadi tanggung jawab manusia untuk membersihkannya, untuk memberi makan, untuk menjaga, untuk memelihara. Amin, saudara. Dan perlu Anda ingat, Anda dijadikan sekelas dengan Allah. Itu artinya manusia diciptakan kembali segambar dan serupa dengan Tuhan. Masuk dalam kelasnya Allah yaitu roh. Tetapi manusia bukan Tuhan. Amin, saudara. Anda serupa setara, roh bertemu dengan roh. Tapi Anda bukan lebih daripada Tuhan atau Anda adalah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia. Anda sekarang bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam level roh. Yang keempat, kita menerima hidup kekal. Hidup yang kekal ini kita peroleh pada waktu kita dilahirkan baru. Yohanes 3 ayat ke-36 mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Kita dapat memiliki kehidupan biologis tanpa Tuhan, namun saudara kita tidak dapat memiliki kehidupan kekal tanpa Tuhan. Jadi kehidupan kekal yang Anda miliki itu berasal daripada Tuhan. Dan Anda akan masuk ke surga, Anda memiliki kehidupan yang kekal mulai saat ini. Itu karena kelahiran baru di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yang kelima saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan, layak memanggil Dia Aba, Bapa, dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita bisa dapatkan dalam Roma 8 ayat 15 sampai ke 17. Dikatakan di sini, kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Tapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Allah. Dan oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Artinya roh kudus, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, roh kudus yang tinggal di dalam manusia rohmu, itu meyakinkan, meneguhkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita semua adalah ahli waris daripada kerajaan Allah yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Dan kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Galatia 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Dikatakan kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris oleh Allah. Haleluya. Yang keenam saudara, kita memiliki kesatuan dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Kita sudah mengikatkan diri bersama dengan Tuhan. Pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengikatkan diri kita. Ada perpaduan antara roh manusia dengan roh Allah. Seperti pernikahan mempersatukan suami dan istri menjadi satu tubuh, mereka menjadi satu daging. Maka kelahiran baru itu ialah menjadi satu roh dengan Allah. Roh manusia bertemu dengan rohnya Allah, kita menyatu dengan Allah. Haleluya. Mulai hari ini, mulai saat kita menjadi manusia baru, kita dapat berkomunikasi, kita dapat bersekutu dengan Tuhan dalam kelas yang sama. Sama seperti koin yang ada dua bagian, saudara. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Allah dengan manusia sudah menyatu. Keduanya mempunyai nilai yang sama. Haleluya. Lalu yang ketujuh, dampak daripada kelahiran baru, kita menjadi keluarga Allah. Haleluya. Hal yang paling menarik ialah kita sekarang menjadi bagian daripada keluarga Allah di muka bumi ini. Sampai kepada kekekalan. Bukankah ini sebuah berita yang sangat baik, saudara?
Di dunia kita mempunyai keluarga kita sendiri. Kita mempunyai pasangan hidup, kita mempunyai anak-anak. Nanti waktu kita selesai di bumi, kita akan kembali ke surga. Kita juga punya keluarga, yaitu keluarga ilahi. Di bumi kita mempunyai teman-teman gereja, kita punya komunitas orang-orang kudus. Di surga kita juga mempunyai komunitas yang lebih banyak lagi. Bersama dengan orang-orang kudus yang pernah hidup di muka bumi ini. Haleluya saudara. Efesus 2 ayat ke-19 mengatakan, sebab itu kalian bukan lagi termasuk orang asing atau orang luar. Kalian sekarang adalah sama-sama warga umat Allah. Kalian adalah anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Anda mempunyai akses sebagai anak-anak Allah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dan mengambil semua yang menjadi warisan Anda. Apapun yang ada di dalam rumah Allah itu menjadi miliknya Anda. Sama dengan anak-anak yang ada di dalam rumah kita. Mereka boleh mengambil apa saja yang ada di dalam rumah kita. Mereka boleh buka kulkas, mengambil makanan sesuka mereka. Kalau mereka kehabisan uang, mereka akan meminta uang dari orang tuanya. Kalau kita punya mobil di rumah, anak-anak kita perlu keluar, membutuhkan kendaraan, kita berikan juga dia untuk pakai. Haleluya saudara. Luar biasa. Saudara, inilah dampak daripada kelahiran baru yang Anda dan saya sudah miliki. Glory bagi nama Tuhan. Mari kita merangkum apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kita mempelajari saudara bahwa manusia memerlukan kelahiran baru. Dan lahir baru oleh roh dan firman Allah. Dan ada dua pernyataan penting alasan kelahiran baru. Yang pertama adalah pemulihan gambaran manusia yang seutuhnya. Yaitu manusia roh, lalu jiwa dan tubuh. Yang kedua yaitu pemulihan hubungan dengan Bapa. Dan dampak daripada kelahiran baru, kita dibangkitkan dari kematian, kita menjadi ciptaan baru, manusia kembali dalam kelasnya Allah, yaitu roh, kita menerima hidup kekal, kita menjadi anak-anak Tuhan dan layak memanggil Dia, Aba Bapa, dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Kita memiliki kesatuan dengan Tuhan seperti koin tadi, mempunyai nilai yang sama, haleluya, dan kita menjadi keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.